warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sita Aisyah, saya dari Prodi Manajemen kelas MJ204. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis serta pendapat saya mengenai maraknya peminjaman online atau pinjol yang saat ini banyak menjerat masyarakat termasuk para mahasiswa. Baik, kita langsung saja ya. Untuk perspektif, untuk perspektif mengenai market peminjaman online atau pinjol, perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam sektor keuangan melalui layanan peminjaman online. Kehadiran pinjol sebenarnya menjadi solusi bagi masyarakat membutuhkan dana secara cepat tanpa prosedur yang rumit. Namun, di sisi lain atau dampak negatifnya, semakin banyak masyarakat yang justru terjebak dalam utang pinjol ini, baik yang legal maupun ilegal. Fenomena ini tidak hanya dialami oleh masyarakat umum, tetapi juga para mahasiswa maupun mahasiswi. Menurut saya pribadi, masalah pinjol ini bukan hanya disebabkan oleh keberadaan perusahaan pinjaman online tentunya, melainkan merupakan gabungan dari lemahnya literasi keuangan masyarakat, gaya hidup konsumtif, kekurangannya pengawasan, serta masih ada praktik pinjol ilegal yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian harus melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintahan, konsumen itu sendiri, dan mahasiswa sebagai agen perubahan. Oke, yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Punya langkah yang dapat diambil oleh pemerintah. Pertama, pemerintah itu memiliki peran utama dalam menciptakan sistem keuangan digital yang aman dan berpihak kepada masyarakat. Tentunya, merupakan langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempercepat pengawasan terhadap perusahaan peminjaman online, terutama pinjol yang ilegal atau tidak diawasi oleh OJK, yang masih sering beroperasi melalui berbagai aplikasi maupun media sosial. Hmm. Yang kedua, selain itu pemerintah juga perlu meningkatkan adanya edukasi mengenai literasi keuangan sejak jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Banyak masyarakat yang memahami cara meminjam uang, akan tetapi mereka tidak memahami resiko, bunga, denda maupun dampaknya jika mereka itu gagal bayar terhadap kondisi keuangan maupun psikologisnya. Yang ketiga, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, serta platform digital agar aplikasi pinjol itu sendiri dapat diblokir sebelum memakan minyak korban. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh konsumen? Menurut saya pribadi, konsumen memiliki tanggung jawab besar terhadap keputusan finansial yang diambil. Sebelum meminjam, seseorang harus mampu membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Pinjaman sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak atau kegiatan yang produktif, bukan untuk gaya hidup konsumtif, seperti membeli barang mewah, mengikuti tren, atau memenuhi kebutuhan hiburan. Lalu konsumen juga harus memastikan bahwa perusahaan peminjaman online telah memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti OJK. Selain itu, seluruh syarat dan juga ketentuan peminjaman harus dipahami dengan baik, termasuk besaran bunga, tenor, biaya administrasi, hingga konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Selanjutnya, literasi keuangan juga harus ditingkatkan. Masyarakat harus membiasakan diri membuat anggaran keuangan, mengendalikan pengeluaran, serta menghindari kebiasaan berhutang apabila masih memiliki alternatif lain yang masih lebih aman. Yang ketiga, kita adalah apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan.
Oke, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan atau agent of change. Menurut saya, sebagai mahasiswa, tidak hanya bertugas menempuh pendidikan, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan, termasuk bahayanya pinjaman online. Mahasiswa juga dapat melakukan edukasi melalui media sosial, seminar, webinar, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan. Informasi yang dapat disampaikan dapat berupa mengenai pinjaman online ilegal, legal, pentingnya mengatur keuangan, serta langkah-langkah menghindari jebakan utang. Selain memberikan edukasi, tentunya mahasiswa juga harus menjadi contoh dalam mengelola keuangan pribadi. Sebagai generasi muda, mahasiswa seharusnya membangun budaya hidup sederhana, menghindari perilaku konsumtif, serta belajar mengelola pendapatan dan pengeluaran secara bertanggung jawab. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan kemampuan akademik melalui penelitian melakukan penelitian mengenai penyebab masyarakat terjebak pinjol, kemudian memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun lembaga terkait. Untuk kesimpulan yang bisa kita tarik adalah maraknya peminjaman online ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Keberadaan pinjol sebenarnya dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara bijaksana dan diawasi dengan baik. Namun, apabila literasi keuangan kurang, masyarakat masih rendah, serta pengawasan terhadap pinjol ilegal masih lemah, maka resiko masyarakat terjebak hutang akan terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat regulasi dan pengawasan, konsumen harus lebih bijak dalam mengambil keputusan, perubahan melalui edukasi, keteladanan, serta penyebaran informasi yang benar dengan kerjasama seluruh pihak. Diharapkan masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan layanan keuangan digital secara sehat dan aman serta bertanggung jawab. Demikian analisis maupun pendapat saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucapan maupun perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.